Salam sejahtera, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita mengawali hari-hari kita dengan memuji memuliakan Tuhan dalam serial ibadah subuh. Kita awali dengan mengangkat satu pujian. Hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Katakan Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Kudus hadir, amen. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil
sembah dengan sepenuh hati. Kau ku sembah, Yesus kau. Tiada lain yang layak ku sembah, hanya Yesus yang layak ku sembah. Kau ku sembah, kau ku sembah, Yesus kau Allahku. Kau ku sembah, kau ku sembah dengan sepenuh hati. Kau ku sembah, Yesus kau Tuhanku. Haleluya. Tiada lain yang layak ku sembah, hanya Yesus yang layak ku sembah. Tiada lain yang layak ku sembah, hanya Yesus yang layak ku sembah. Hanya Yesus yang layak ku sembah, ku agungkan selamanya. Kau yang layak Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa, terima kasih. Sungguh kami bangga memiliki Bapa seperti Engkau. Luar biasa dahsyat dan ajaib Engkau. Masuklah Engkau di hati kami, memerintah sepenuhnya, memimpin dan menuntun seluruh hidup kami Tuhan. Sungguh kami menyadari tanpa Engkau kami tidak berdaya, tidak mampu menghadapi dunia yang jahat, bengkok dan terbalik ini. Tapi kami terus berjalan di dalam tuntunan-Mu Tuhan Yesus, segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur kami boleh ada sampai hari ini. Bukan oleh kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tapi semuanya hanya oleh anugerah Tuhan yang begitu luar biasa kami boleh alami, rasakan senantiasa hari demi hari. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami, tidak pernah tinggalkan umat-umat-Mu, keluarga kami, saudara-saudara kami, cobaan-Mu dan seluruh umat-umat Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mengawali hidup kami untuk kami terus memuji Tuhan, dan sebentar kami juga mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berfirmanlah bagi kami. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah firman itu sendiri. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Kita baca Alkitab kita di dalam Matius pasal 2. Kita lanjutkan pembacaan kita 5 ayat 1 orang, dan saya akan mulai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Judea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Judea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada.
Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Amen. Pembunuhan anak di Bethlehem. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diberdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi kembali dari Mesir. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Di Mesir katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Judea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Puji Tuhan, Tuhan Yesus Kristus adalah Allah. Dia adalah juru selamat umat manusia. Orang-orang Majus telah membuktikannya dalam petualangannya mencari Mesias itu. Dan pasal 2 kitab Matius ini menjelaskan, jadi kalau ada saudara yang ragu ketuhanan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara perlu belajar kepada orang-orang Majus ini. Orang-orang Majus ini adalah orang-orang intelek, orang-orang yang memiliki ilmu tinggi. Dia tidak mau hanya sebuah opini, tapi dia mengadakan riset, mengadakan penelitian, sehingga benar-benar apa yang dia yakini, yang dia selidiki itu, yang dia riset itu tidak terbantahkan oleh apapun. Jadi kalau ada di antara saudara masih ragu, maka saudara perlu belajar kepada orang-orang Majus ini, karena Alkitab mencatat Yesus adalah Tuhan. Dia mengalami proses lahir dari seorang perawan bernama Maria. Ya, dalam hukum biologis, ketika seseorang melahirkan, maka dia tidak akan perawan karena ada sesuatu benda dimasukkan ke alat kemaluannya. Tapi Maria bukanlah hasil dari hubungan suami istri. Kita sudah baca di pasal 1, sampai hari lahirnya Yesus Kristus, bukanlah mereka tidak melakukan hubungan suami istri. Jadi tidak ada lagi keraguan kita. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Juru Selamat. Dia adalah Tuhan. Yesus bukan sekedar nabi. Yesus disebut orang nabi itu sebuah jabatan. Nabi itu sebuah jabatan.
tapi pribadi Yesus adalah pribadi juru selamat. Banyak nabi, tapi hanya satu juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Dialah juru selamatmu, dialah juru selamat usahamu, dialah juru selamat kesehatanmu, dialah juru selamat rumah tanggamu, dialah juru selamat atas segala sesuatu yang engkau alami. Haleluya. Haleluya. Amin. Ku sembah Yesus, Kau Allah. Kau ku sembah dengan sepenuh hati. Kau ku sembah Yesus, Kau Tuhan. Tiada lain yang layak ku sembah. Hanya Yesus yang layak ku sembah. Tiada lain yang layak ku sembah. Hanya Yesus yang layak ku sembah. Amin. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih buat firman-Mu. Amin. Firman-Mu memberitahu kepada kami bahwa Tuhan Yesus Kristus Yes. adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dibuktikan oleh orang-orang yang cerdas seperti orang-orang Majus yang melakukan sebuah riset, melakukan sebuah perjalanan penelitian. Sungguh luar biasa Tuhan. Kami mempercayai Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia, Juru Selamat umat manusia, Juru Selamat kami. Bagi yang percaya, Tuhan menyelamatkan. Bagi yang tidak percaya, maka ketidakpercayaannya akan membinasakannya. Terpuji Tuhan, Engkau tidak menghendaki satupun manusia untuk binasa. Maka dari itu Engkau menyediakan anugerah bagi kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berkati jemaat-Mu, berkati pemirsa, berkati keluarga kami, berkati hamba-hamba Tuhan dalam pergumulan, sakit penyakit, pergumulan keuangan, pergumulan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong, Tuhan bela, dan Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, bela gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dan seluruh anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan diberkati oleh Tuhan. Anak-anak Tuhan yang berusaha, memiliki perusahaan, anak-anak Tuhan yang bekerja, kemanapun, dimanapun dia, Tuhan memberkati semuanya. Pemerintahan kami, bangsa kami diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Pemilihan umum tahun 2024 kami mau dedikasikan dalam nama Tuhan Yesus. Pemilihan ini menjadi pemilihan yang diberkati oleh Tuhan, sehingga Indonesia makmur di bawah pemimpin yang akan terpilih. Oleh karena Tuhan menuntun setiap hati dan setiap gerak manusia untuk memilih sesuai kehendaknya Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tetap semangat. Tuhan Yesus pasti memberkati.